Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Nurida, NIM saya 14251012 dari program studi Teknik Kelautan angkatan 2025 dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penyelesaian studi kasus 6 pada bagian A, yaitu menentukan nilai parameter K dan menyusun model fungsi lengkap yang sesuai dengan data pengamatan. Kemudian B, menggunakan model yang telah diperoleh untuk menghitung intensitas cahaya secara eksak pada R sama dengan 0,8 meter, 1,3 meter, dan 4,5 meter. Baik, pada soal kita diberikan data hubungan antara jarak lampu dan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Dari tabel terlihat bahwa semakin besar jaraknya, maka intensitas cahaya yang diterima semakin kecil. Misalnya pada jarak 1 meter, intensitasnya itu 1000 lux, sedangkan pada jarak 4 meter hanya 63 lux. Lalu model yang diberikan pada soal itu adalah I dalam kurung R sama dengan KE pangkat min 2 ln R. Maka pertama yang harus kita lakukan ialah menyederhanakan model tersebut dengan menggunakan sifat eksponensial dan logaritma, yaitu E pangkat ln X sama dengan X. Maka akan menjadi E pangkat min 2 ln R sama dengan R min 2. Sehingga persamaan dapat kita tulis I dalam kurung sama dengan K per R kuadrat. Setelah mendapatkan bentuk yang lebih sederhana, langkah berikutnya kita harus menentukan nilai konstanta K. Pada kasus ini saya menggunakan data pertama pada tabel, yaitu jarak R sama dengan 1 meter dan intensitas I sama dengan 1000 lux. Nah, data tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan yang jelas tadi. Jadi 1000 sama dengan K per I kuadrat. Karena I kuadrat itu sama dengan 1, maka diperoleh K-nya itu sama dengan 1000. Jadi nilai konstanta modelnya itu adalah 1000. Nah, selanjutnya nilai K ini kita masukkan kembali ke dalam persamaan, sehingga diperoleh model fungsi lengkapnya itu I dalam kurung R sama dengan 1000 per R kuadrat. Oke. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya. Setelah model diperoleh, jadi kita menggunakannya untuk menghitung intensitas cahaya pada beberapa jarak yang diminta. Yang pertama itu jarak 0,8 meter. Jadi itu I dalam kurung 0,8 sama dengan 1000 per 0,8 dalam kurung pangkat 2. Jadinya I 0,8 sama dengan 1000 per 0,64, dan hasilnya menjadi 1562,5 lux. Lanjut, untuk jarak 1,3 meter, langsung saja kita masukkan ke rumusnya. I dalam kurung 1,3 kurung sama dengan 1000 per 1,3 kuadrat. 1,3 dikali 1,3 itu 1,69, 1000 per 1,69. Lalu hasilnya menjadi 591,72 lux. Lalu pada jarak 4,5 meter kita masukkan kembali ke rumus. I dalam kurung 4,5 sama dengan 1000 per 4,5 kuadrat. 4,5 dikali 4,5 itu 20,25. Oke, bisa kita tuliskan. Lalu hasil akhirnya menjadi 49,38 lux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidat Korslau dengan NIM 09251008 dari program studi Teknik Perkapalan angkatan 2025, dan juga saya dari kelompok 12 proyek matematika. Di sini saya mendapatkan studi kasus 6, yang dimana saya akan membahas tentang soal dari C dan juga D. Lalu di sini diketahui ada dua soal, yaitu C dan D, di mana soalnya itu C sendiri tentukan polinom Taylor orde 2, orde 3, orde 4 dari fungsi E, R di sekitar R sama dengan 1. Jadi R itu rasio ya. Lalu soal D, gunakan polinom Taylor yang diperoleh untuk mengestimasi nilai 12i, di mana R sama dengan 0,8 M. Lalu yang kedua R sama dengan 1,3 M. Lalu sini kita jawab. Yang dimana kita jawab dulu nilai C, yang dimana kita cari acuan dulu untuk nilai fungsinya, yang dimana nilai fungsi ini kita pakai IR ya, I dalam kurung R. Lalu di dalamnya kita acuannya ini 1000 R pangkat min 2. Lalu kita tentukan dulu polinom Taylor orde 2, 3, dan 4 di sekitar R sama dengan 1. Lalu kita pakai persamaan atau rumus polinom Taylor orde ke N di sekitar R sama dengan A, yang dimana persamaannya itu bisa kita lihat di sini, yang dimana persamaan ini akan kita gunakan nanti setelah kita mengetahui turunan-turunan dari masing-masing nilai. Jadi karena kita mencari menentukan polinom Taylor, jadi kita tuliskan terlebih dahulu fungsi awalnya. Oke. Setelah itu
karena R itu udah diketahui, jadi maka dimasukkan saja ke dalam misal 1000 dikali 1000 R pangkat min 2. Itu langsung aja dimasukin dan dapat hasilnya. Itu untuk fungsi awalnya. Lalu kita ke turunan ke 1, yang dimana min 2000 R pangkat min 3. Itu untuk turunan ke 1, yang didapatkan hasilnya itu min 2000. Lalu kita ke turunan kedua, 6000 R di pangkat min 4, yang dimana didapatkan hasilnya itu untuk turunan kedua itu 6000 ya. Lalu untuk turunan ketiga itu 24000 R pangkat min 5. Lalu hasilnya sendiri itu ada di min 24000. Lalu yang terakhir untuk yang keempat, turunan keempat, 120.000 R pangkat min 6. Lanjut, setelah kita tahu turunan-turunan dari masing-masing turunan, nilainya juga, kita masukin koefisien order 2 sampai 4. Jadi itu ada 2, 3, dan 4. Di mana nilainya itu 6000 untuk turunan kedua. Jadi order tuh turunan keduanya gitu. Dibagi dengan 2 faktorial. Jadi untuk turunan ini yang dibagi dengan faktorial itu dimulai dari koefisien order kedua sampai keempat. Begitu. Yang pertama itu tidak ada karena ya satu faktorial itu sama aja 1 gitu. Jadi ini untuk hasilnya dibagi, yang dimana 2 faktorial itu adalah 2, 3 faktorial itu adalah 6, dan seterusnya. Didapatkan hasilnya seperti ini. Lalu kita gunakan persamaan pada masing-masing yang dipertanyakan tadi. Tentukan polinom Taylor order step order tadi ya. Jadi seperti ini. Ini dimana kita ambil contoh P2 R dan seterusnya. Lalu lanjut kita ke soal D. Yang dimana soal D itu dia ditanyakan itu gunakan polinom Taylor yang diperoleh untuk mengestimasi nilai 12i. Radiusnya itu 0,8. Untuk i awal itu 0,8, i 2 1. Terus kita disuruh membandingkan nilainya. Baik. Langsung aja kita ke jawabannya di sini. Yang dimana nilai estimasinya itu kita masukin ke ketahui. Lalu kita mulai lagi dari order 2. Karena ini berkesinambungan, jadi kita pakai order 2 sampai 4 tadi tuh. Jadi kita mulai dari order 2 dulu, yang dimana P2 0,8, ini R-nya sama dengan 1000 dikurang 2000 dalam kurung min 0,2 ditambah 3000. Lalu di dalam kurung ini ada 0,2 lagi, minus 0,2. Jadi kita sederhanakan kembali, yang dimana 1000 dikurang 2000 adalah, kita utamakan yang perkalian dulu, seperti min 2000 dikali min 0,2. Dapatnya itu karena negatif bertemu negatif, jadinya di 400 ya. Lalu untuk yang pangkat ini 0,4 karena dia pangkat, jadi itu sama aja kayak min ketemu min gitu. Jadi langsung kita sederhanakan, 1000 ditambah 400 ditambah 3000, 0,04 sama dengan 1000 ditambah 400 ditambah 1000 ditambah 120. Lalu disinilah hasilnya. Lalu kita gunakan 0,8 ini order 2 ini seperti order 3. Order 3 ini kita gunakan persamaannya seperti order 2. Kurang lebih. Jadi kita masih gunakan 0,8 ini sebagai kita mencari nilainya nanti. Di mana hasilnya 1552, lalu untuk order 4 sendiri 1560. Lalu kita juga estimasikan di yang 1,3. Di sini kita nilai R-nya itu dikurang 1, jadinya dia 0,3. Jadi dimasukkan lagi untuk order 2-nya. P2 sama dengan 1 ini awalnya, 1,3 sebelum dikurang. Sama dengan 1000 dikurang 2000. 2000 sendiri dikali dengan 0,3 yang tadi sudah dikurangi 1 ditambah 3000. Yang mana 0,3 ini sama aja seperti di atas. Yang berbeda itu nilainya. Nilai dari estimasi yang kita cari itu tadi. Dan disinilah perbedaannya untuk estimasi step. Saya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, perkenalkan nama saya Adika Solofanika dengan NIM 13251069 dari Teknik Lingkungan. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada poin E, yaitu menghitung galatnya dengan rumus error sama dengan nilai eksak dikurang dengan nilai aproksimasi. Cara mencari nilai eksaknya itu sama dengan 1000 dibagi titik evaluasi pangkat 2. Kita langsung saja hitung titik evaluasi yang 0,8. Nah, di sini 0,8 sama dengan 1000 dibagi, nih tadi nilai titik evaluasinya kan 0,8, jadi kita taruh di sini 0,8 dipangkatkan 2, jadi hasilnya 1000 dibagi 0,64 sama dengan 1562,5. Lanjut ke absolut orde 2. Nah, ini kita di sini cari nilai aproksimasi orde 2-nya. Nah, jadi ini nilai tanpa turunan dikurang dengan turunan pertama yang dikalikan nih titik evaluasi dikurang 1. Kalau titik evaluasinya 0,8 dikurang 1 kan sama dengan min 0,2. Yang dikalikan itu ditambah turunan kedua lagi 3000 dikalikan sama, hanya saja dipangkatkan 2 karena dia turunan kedua. Nih sama dengan 1000 tambah 400 tambah 120 sama dengan, ya ini ada tulisannya di sini, 1520. Kemudian kita lanjutkan nilai errornya. Jadi nilai eksak 0,8 dikurang dengan nilai aproksimasi orde 2 0,8 sama dengan 1562,5 dikurang 1520 sama dengan 42,5. Lanjut ke galat absolut orde 3. Ini kita hitung aproksimasi orde 3. Nih, sama kayak tadi, cuma ditambah sampai turunan ketiga karena dia orde 3. Ini dipangkatkan 3 juga, jangan lupa. Nah, jadi ini kita langsung saja pakai nilai yang di atas. Dikurangkan dengan 4000 dikalikan min 0,2 pangkat 3 sama dengan 1520 tambah 32. Ini kan hasilnya 32. Nih, hasilnya 1552. Dihitung lagi errornya. Ini nilai eksak dikurang dengan nilai aproksimasi orde 3. Ini hasilnya. Ini sama kayak tadi, dikurang ini. Hasilnya 10,5. Lanjut ke galat absolut orde 4. Ini sama lagi kayak tadi, hanya saja karena di orde 4 di turunannya sampai 4. Nih. Tambah 5000 dikali titik evaluasi min 1 pangkat 4 karena dia sampai 4 kan. Nah, jadi sama nilainya itu aja di atas. 1562 ditambah ini sama dengan ini kan dikali ini dipangkatkan 4 sama dengan 8. Jadi 1552 ditambah 8 sama dengan 1560. Hitung lagi errornya. Nilai eksak dikurang nilai aproksimasi yang orde 4. Nih, 1562,5 dikurang 1560 sama dengan 2,5. Kita lanjut untuk titik evaluasi yang 1,3. Ini kan ini kita cari ini nilai eksaknya dulu. Karena titik evaluasinya 1,3, kita ganti ininya jadi 1,3 dipangkatkan 2. Jadi 1000 dibagi, ini kan hasil dipangkatkan 2 ini jadi hasilnya 1,69. Jadi 1000 dibagi 1,69 sama dengan 591,716. Kita lanjut ke galat absolut orde 2. Ini kita cari nilai eksimasi orde 2 sama kayak tadi, hanya saja yang diganti ininya titik evaluasinya. Jadi titik evaluasi yang dikurangkan dengan titik evaluasi 1,3 dikurangkan dengan 1 itu kan jadi 0,3. Nah, ini turunan pertama, ini turunan kedua karena dia orde kedua. Sama kayak tadi, sama aja, pokoknya samain aja. Ini hasilnya ditambah ini sama dengan 670. Dicari lagi dicari lagi errornya. Nilai eksak dikurang dengan nilai aproksimasi. Nih, hasilnya 551 yang tadi kita hitung sebelumnya dikurang 670 sama dengan min 78 284. Nah, kenapa ini bisa plus? Karena kita pakai nilai mutlak, jadi hasilnya plus gitu teman-teman. Lanjut lagi ke galat absolut orde 3. Kita nyari nilai aproksimasinya yang ketiga, orde 3. Sama kayak tadi, pokoknya sama, nggak ada beda. Cuma yang membedakan hanya ini saja. Jadi ini nilainya kan tadi 670 dikurang turunan ke 3, yaitu 4000 dikalikan 0,3 pangkat 3. Jadi 670 hasilnya kan 108. Jadi 670 kurang 108 sama dengan 562. Nyari lagi errornya. Nilai eksak dikurang dengan nilai aproksimasi yang ketiga, yang orde 3. Nih, 591,716 dikurang 562 sama dengan 29,716. Lanjut lagi ke galat absolut orde 4. Nah, ini nilai aproksimasi yang ke orde 4. Jadi sama kayak tadi, turunnya sampai 4 dipangkatnya 4. Nah, ini kan langsung aja kita masukin nilai yang orde 3 tadi ditambah ini. Sama dengan 562 tambah 40,5 sama dengan 602,5. Ini nilai errornya. Dimasukin aja, sama ini dimasukin ke sini. Hasilnya min 10,784. Kenapa ini enggak min? Karena itu tadi dia pakai nilai mutlak. Udah, sampai situ aja teman-teman. Kesimpulannya, jadi semakin tinggi nilai ordenya, maka akan semakin sama
dengan nilai eksaknya. Sekian, terima kasih.